Kemudian problem juga kadang itu kita sholat di karpet atau di sajadah, atau mungkin ada sebagian orang yang sholat di atas kasur. Ada kan? Pernah nggih jenengan? Nah, padahal kasur ini dulu mungkin atau barusan terkena ompol. Ini problem juga. Kalau kita sucikan kasurnya, misalnya diumbah, kemungkinan ya bisa rusak. Atau ya tidak langsung kita rusak, tapi memperpendek masa pakai. Mestinya kalau nggak terkena air itu bisa bertahan sampai 5 tahun, tapi gara-gara terkena air malah 2 tahun sudah nggak layak pakai. Maka ini bagaimana cara mensucikan kasur itu? Kalau kita pakai mazhab Syafi'i ya harus dihilangkan najisnya, fisik najisnya, dzatiyah najisnya harus hilang, rasa bau warna harus hilang. Otomatis kita harus digerojok air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Nama ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Para hadirin, hadirat, mari melanjutkan kajian kitab Hadis Jibril karangan dari Habib Zain bin Sumaid, melanjutkan tentang hadis masalah sholat pada pertemuan sebelumnya. Akan tetapi untuk muqaddimah permulaan tabarukan, mari kita membaca umul kitab dengan harapan kajian kali ini betul-betul bisa menjadi ilmu yang manfaat barokah, membuka cakrawala wawasan baru bagi kita, dan terutama yang terpenting mengharap ridho Allah, dan juga sekaligus barangkali ada hal-hal ubudiyah kita yang mungkin belum tepat. Dengan kajian ini semoga bisa diluruskan muwafikun sesuai dengan syarat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya dijelaskan 3 pilar Islam, trilogi Islam: iman, Islam, dan ihsan. Nah, salah satu uraian dari 3 hal tersebut adalah tentang rukun Islam, yakni kewajiban sholat. Maka pada pertemuan kali ini mari kita kaji masalah perihal tentang syarat dan rukun sholat. Dan karena keterbatasan durasi waktu ya, mungkin saya kaji poin-poinnya saja. Nanti untuk hal-hal yang mungkin belum tersentuh oleh kajian tersebut bisa ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Surutus sholah. Jadi syaratnya sholat. Lis sholati surutun labuda min taqaddumiha 'alaiha wastimroriha fiha ilang ghidoiha. Sholat itu memiliki beberapa syarat, yang mana sebelum sholat ini syarat tersebut harus sudah terpenuhi, dan terus syarat tersebut tidak hilang sampai selesainya sholat. Famin syurutiha at-thahara anil hadasain. Di antara syarat sholat adalah suci dari 2 hadas, ail ashori wal akbar, yakni hadas kecil dan hadas besar. Wat thaharatu anin najasah. Dan lanjutnya lagi adalah syaratnya apa? Harus suci dari najis, baik pakaiannya, tempatnya, dan badannya.
Dari tempat yang digunakan untuk sholat, pakaian yang digunakan untuk sholat, badan dari orang yang sholat itu harus suci dari najis. Lah, ada beberapa problem yang mungkin kemungkinan nanti kita alami, terutama bagi kalangan kaum hawa yang punya anak kecil, punya baby, ini kadang-kadang kurang perhatian. Kenapa? Karena si baby ini kemungkinan dia sering pipis, sering beol, ngengek. Nah, kadang-kadang pas ketika memandikan sebelum memasukkan baby ke bak, dia sebelumnya sudah pipis, tapi tidak dicawi dulu. Otomatis akhirnya ketika dimasukkan di bak menjadi najis airnya. Seluruh tubuh bayinya ya najis. Terus nanti diandui, dan kemungkinan juga anduknya jadi najis juga, mutanajis. Ya kan? Kadang-kadang itu kurang perhatian. Apalagi ada air yang nyiprat ke badan jenengan, ke baju jenengan. Ini otomatis nanti ketika sholat ya harus berganti atau disucikan dulu. Sebab kalau tidak gitu maka berarti panjenengan badannya atau pakaiannya itu terkena najis. Kemudian problem juga kadang itu kita sholat di karpet atau di sajadah, atau mungkin ada sebagian orang yang sholat di atas kasur. Ada kan? Pernah nggih jenengan? Nah, padahal kasur ini dulu mungkin atau barusan terkena ompol. Ini problem juga. Kalau kita sucikan kasurnya, misalnya diumbah, kemungkinan ya bisa rusak. Atau ya tidak langsung kita rusak, tapi memperpendek masa pakai. Mestinya kalau nggak terkena air itu bisa bertahan sampai 5 tahun, tapi gara-gara terkena air malah 2 tahun sudah nggak layak pakai. Maka ini bagaimana cara mensucikan kasur ini? Kalau kita pakai mazhab Syafi'i ya harus dihilangkan najisnya, fisik najisnya, dzatiyah najisnya harus hilang, rasa, bau, warna harus hilang. Otomatis kita harus digerojok air, ya kan? Tapi ya itu tadi kita dilemanya. Otomatis kasur itu kadang ada bahan-bahan yang dia itu anti air, artinya anti air tidak boleh terkena air. Kalau sampai terkena air maka akan mempercepat kerusakan. Maka ada alternatif pendapat dari mazhab Hanafi yang dilontarkan oleh 2 sahabat Imam Hanafi, Syekh Abu Yusuf dan Syekh Hasan Syaibani, bahwa cara mensucikan kasur atau mungkin karpet, tapi karpet yang artinya yang nggak boleh terkena air, atau kalau terkena air gampang rusak, itu bisa cukup dengan dijemur. Enak kan? Cukup dijemur atau ditaruh di terik matahari, pokoknya asalkan najisnya menjadi hilang, bau, rasa dan warnanya menjadi hilang. Ibaratnya air kencing ya wis gak pesing. Kalau warna kencing itu kuning ya kekuning-kuningnya sudah hilang. Dan rasanya juga tidak ada, andaikan umpama dijilat, tapi nggak usah dijilat beneran. Maka ini saya kutipkan dari kitab Rahmatul Ummah. Di pinggirnya Mizanul Kubronya Syekh Imam Sa'roni, Abdul Wahab Asy-Sa'roni, itu di situ dikatakan laisa linnari wasamsi fi izalati najasati taksirun. Jadi api dan terik matahari, panas matahari ini tidak bisa menghilangkan najis. Illa inda Abi Hanifata, kecuali menurut versi Imam Abu Hanifah. Wa kadzalika idza kana ila angkol, wa kadzalika idza kana alal ardi najasatun fajaffat fi syamsi tahura maudhi'uha. Begitu juga ketika ada kasus ada tanah yang terkena najis, misalnya terkena kencingnya kucing, kemudian tanah tersebut kering gara-gara terkena terik matahari, tahura maudhi'uha, maka tanah tersebut menjadi suci. Wajazat as-sholatu alaihi, boleh sholat di atasnya, di atas tanah tersebut.
lat tayamum. Yang nggak boleh itu kalau tanah tersebut dipakai tayamum. Tapi kalau dipakai sholat boleh. Wa kadzalika an-naru tuzilu an-najasata indahu. Begitu juga api misalnya dibakar. Jadi ada sebuah materi yang di situ terkena najis, kalau terkena air rusak, tapi kalau dibakar najisnya hilang, nggak masalah. Maka kita bisa pakai metode dengan cara dibakar. Tapi saya kira aplikasi yang paling simpel yaitu di terik matahari. Itu ya di PM atau dijemur. Itu asalkan sudah kering, najisnya, ainiyahnya, dzatiyahnya sudah tidak ada, rasa, bau, warnanya tidak ada, maka sudah suci. Itu alternatif untuk kita. Mungkin kalau kasurnya murah mungkin rodok keeman. Tapi menurut hemat saya begini, kalau masih bisa dicuci, maka sebaiknya kita tetap pakai madhab Imam Syafi'i bahwa dengan metode disiram air atau menggunakan air. Tapi kalau untuk kasur-kasur yang mungkin nggak tahan air, maka ya kita pakai pindah ke pendapatnya Imam Abu Hanifah tadi. Apakah boleh? Boleh. Bahkan sebagian ashab Syafi'i, Imam Syafi'i itu juga mendukung pendapat ini. Di antaranya Imam Haromen, Imam Juwaini itu juga menukil pendapat ini, pendapat dari kalangan Abu Hanifah ini. Walaupun sebagian ulama juga ada yang mengatakan bahwa pendapat ini lemah. Tapi walhasil ini bisa dijadikan alternatif ketika memang kita terpaksa nggak bisa menggunakan air. Tuh. Jadi suci dalam hal pakaian, tempat, dan badan itu harus kita perhatikan. Atau kadang-kadang begini, problem ketika sholat jenazah ini. Salah satu syarat sholat itu tidak boleh terkena najis dan tidak boleh membawa najis. Sholat jenazah kalau mungkin di masjid oke, nggak masalah, di rumah nggak masalah. Kadang-kadang ketika yang meninggal itu seorang tokoh dan yang takziah banyak, yang sholat juga banyak, sehingga sampai meluber. Ada yang sholat di luar sambil pakai sandal. Nah, ini juga masalah. Kenapa? Ya karena kalau sandal itu suci nggak masalah, tapi kalau ada kotoran ayamnya misalkan, maka ini menjadi dia termasuk membawa najis. Jangan dipakai sandalnya, cukup dilepas terus kemudian diinjak di atasnya. Jadi tidak diselobokkan kakinya. Itu kalau jenengan selobokkan itu namanya jenengan membawa najis. Karena apa? Ketika jenengan berjalan sandal ini katut. Tapi kalau jenengan lepas kemudian jenengan bertumpu di atasnya kakinya, ini jenengan bukan dinamakan memakai, tapi menginjak. Beda. Pengaruh. Jadi kalau jenengan namun menginjak atasnya, tidak diselobokkan kakinya, ini kemudian masalah walaupun di bawah sandal ini ada najisnya. Tapi kalau jenengan selobokkan, lah ini jenengan memakai sandal yang sandalnya adalah najis, mutanajis. Itu bedanya. Kemudian salah satu syaratnya lagi ini adalah apa? Di sini dikatakan at-thaharah anil hadasain, suci dari dua hadas. Hadas bukan najis. Hadas kecil dan hadas besar. Lah, suci dari dua hadas itu dengan menggunakan wudu, mandi atau tayamum. Lah, problem yang biasa kita alami, salah satu syarat wudu ya. Salah satu syarat wudu itu kan airnya harus nyampe ke anggota wudu yang wajib dibasuh. Lah, kaum Hawa itu biasanya tradisinya atau kesukaannya atau mungkin untuk mempercantik diri biar tampilannya lebih glowing. Itu pakai kuitek. Ya. Kuitek itu termasuk yang menghalangi air atau tidak? Melihat jenisnya. Jadi ada kuitek yang berbahan cat, yang andaikan dikerik itu ada hasil keriannya dari cat tersebut. Ini yang tidak boleh. Yang tidak boleh. Tapi kalau pakai
bahan kuitek seperti apa henna itu ya istilahnya henna itu ketika ditempelkan kemudian materi atau zatiyah hennanya itu dikerik hilang, yang tinggal hanya bekas warnanya, itu tidak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau dikerik ya tidak ada apa-apanya, yang katut ya kukunya, bukan catnya, karena memang tidak ada catnya, karena dia itu hanya tertinggal warna seperti kunir itu loh, jenengan kalau habis ngoncei kunir ya itu kan hanya ada warnanya, kalau dikerik atau dikosoki ya tidak ada tak kulitnya yang katut, memang nggak ada fisik dari kunirnya, yang ada hanya tinggal warna. Kalau seperti itu tidak apa-apa. Yang jadi masalah itu tadi itu ketika andaikan dikerik itu ada fisik catnya, maka itu yang tidak boleh. Jangan pakai materi kuitek yang seperti ini ku ketika wudhu ya harus dihilangkan dulu. Itu. Makanya di dalam kitab Majmu' itu ada keterangan seperti ini. Idza kana ala ba'di adhi samun aw ajinun aw hinaun wa asbadzalik famana'a wusulal ma'i ila syai'in minal utwi lam yasiha. Ketika di anggota tubuh kita itu ada kuitek, ada cat dan sebagainya, ada bekas adonan roti, jangan habis buat kue, adonan roti yang menempel belum dibersihkan dan menghalangi sampainya air ke anggota tubuh, maka itu membuat wudhu tidak sah. Kalau wudhu tidak sah, maka ya otomatis sholatnya tidak sah. Walau bagi alal yadi wa ghairiha asarul hina walau nuhu duna ainihi au athari dunin ma'in bihaisu yamussu al ma'u basaratal utwi wa yajri 'alaiha lakin lais butuh sohat toharotuhu. Tapi kalau yang tersisa itu hanya sisanya saja, sisa itu dalam artian warnanya, bekasnya saja, materi dari pewarna atau kuitek itu tidak ada, maka ya tidak masalah, itu sudah cukup. Lipstik juga sama. Lipstik itu kalau memang ada materinya dan bisa menghalangi sampainya air, maka juga harus dihapus dulu. Ya, harus dibersihkan dulu. Kalau lipstiknya itu memang berupa materi yang menghalangi sampainya air, atau mungkin lipstik itu ketika air sampai dia merubah sifat air. Saya kurang tahu materi lipstik itu macamnya variasinya seperti apa. Nah itu bisa berpotensi menghalangi, juga andaikan tidak berpotensi menghalangi, dia juga berpotensi untuk merubah air. Artinya ketika air nyampe, air malah jadi merah. Padahal air yang bisa digunakan, yang sah, yang mencukupi digunakan itu adalah air yang mutlak. Ketika jadi merah, ini berarti berubah sifatnya. Ya, asalkan sebelumnya sudah ada usaha untuk menghilangkan dulu ya. Kemudian ketika sulit itu sudah tidak apa-apa. Yang penting jenengan bersihkan dulu dari bedak itu. Kalau memang bedak ini berpotensi, kemudian setelah dibersihkan dianggap cukup. Kemudian wudhu kok masih ada sisa-sisanya, lah itu sama. Ini hanya bekas warnanya saja, tidak apa-apa. Jadi jenengan tidak harus sampai berusaha sampai di luar batas toleransi melukai kulit, tidak boleh. Jadi ya ada kewajiban untuk menghilangkan, tapi secukupnya saja. Jangan sampai di luar batas toleransi sampai berbahaya ke wajah jenengan atau terhadap fisik jenengan. Kenapa? Wajah, iya. Jadi bulu maskara itu pasangan.
gitu. Ya. Ya sama, ketentuannya sama. Kalau memang menjadi penghalang air ya berarti ya harus dilepas. Oh, dibersihkan ya. Oh, berarti itu kayak semacam cat bulu gitu kan. Cat bulu mata sama dengan kulit. Nah, itu tentu saja yang bisa memvonis apakah ini penghalang air adalah ahlinya. Artinya yang entah produsennya atau anu kan ada itu biasanya keterangannya. Nah, iya sama. Berarti kan sama dengan cat. Iya. Nah, ya, tidak luntur itu artinya tidak luntur dia masih ada tapi air bisa neresap. Nah, iya, berarti kalau bisa neresap ya enggak apa-apa, enggak harus dilepas. Kalau mungkin jenengan dalam posisi begini, ini bisa masuk atau tidak ya? Ya, ini bisa neresap atau tidak? Jadi ketika ragu, maka kalau jenengan pakai metode ihtiyat, maka ya harus ada kewajiban melepas. Metode ihtiyat itu lebih ngati-ngati. Tapi kalau jenengan pakai hukum asal bahwa asalkan hukum asal air wudhu itu bisa nyampe, ya berarti ya nggak harus melepas. Tapi saya lebih ke metode ihtiyat, ngati-ngati. Kan batasan wudhu itu mana? Batasan wajah. Batasan wajah adalah kalau dari atas niku min manabati sya'ri, dari tumbuhnya rambut, nah itu tulan dari vertikal. Jadi hadul wajhi itu tulan dari segi vertikal itu min manabiti sya'ri roksi, dari tempat tumbuhnya rambut sampai mana bawahnya? Sampai matahta lahya ini, matahta muntahai lahya, muntaha lahya ini. Jadi sampai di bawah tulang rahang. Ini kan tulang rahang. Terus yang bagian bawahnya ini. Jadi jenengan ya kudu cara banyu diluwi titik ini. Karena ini batasannya. Dagu tulang rahang ini ya, betul rahang ini ya. Tulang rahang yang bagian bawah. Jadi yang bagian belakang, bawah itu artinya belakangnya sini. Itu harus terkena. Sama ketika sholat. Sholat itu kan perempuan kan harus menutup seluruh anggota tubuh kecuali telapak tangan dan wajah. Lah wajah itu mana ya sama dengan batasan wudhu. Cuman bedanya kalau jenengan pakai mukena jangan dipres. Mestinya kan wajib jadi begini, di wajah itu ada anggota primer. Anggota primer itu anggota utama ketika sholat. Apa? Yakni ini rahang ini ke bawah ini harus ditutup. Tapi jenengan kan tidak mungkin menggunakan rukuh dengan pres, itu nggak mungkin. Maksudnya diukur dikelet. Maka harus dilebihkan. Lah ini ada kewajiban sekunder. Kewajiban primernya adalah tulang rahang dagu ini ke bawah, ini kewajiban primer harus tertutup. Ada kewajiban lagi, kewajiban sekunder. Apa? Di atasnya dagu ini. Jadi agaklah seperti itu. Agak dilebihkan sedikit. Harus. Kenapa? Ada kaidah fikih yang mengatakan malayatimu al wajib illa bihi fahuwa wajibun. Apa yang menjadi penyempurna barang wajib itu menjadi wajib pula. Ini sebenarnya sekunder, tapi karena dia itu menjadi penyempurna yang primer, maka hukumnya sama dengan yang primer. Artinya harus ditutupi. Sehingga kalau jenengan pakai rukuh kok hanya di bawah dagu ini, di leher, belum mencukupi untuk dikatakan menutup aurat. Sama, masih atas juga sama. Sebenarnya kan kewajiban menutup itu sampai tempat tumbuhnya rambut, tapi harus jenengan lebihkan sedikit. Dari sisi horizontalnya juga sama, antara kuping dengan kuping itu juga harus dilebihkan sedikit. Jangan sampai dipres. Bisa dipaham ya? Nah, itu hal-hal yang berkaitan dengan
dengan sholat. Kemudian di sini dikatakan kewajibannya lagi adalah satrul aurat, menutup aurat yang tadi barusan kita bahas masalah mukena. Sekarang bagaimana kalau pakai pakaian yang ketat digunakan untuk sholat? Jenengan pakai, mungkin ini kalau rukuh nggak ada yang ketat ya. Kalau cowok menggunakan celana yang ketat, celana apa itu? Pensil. Atau pakai kaos yang ketat sampai memperlihatkan bentuk lekukan tubuh. Ini kalau masalah mencukupi sholat, cukup. Tapi di situ dia terkena hukum khilaful aula. Khilaful aula itu apa ya? Hampir-hampir mirip makruh, di bawahnya makruh. Jadi khilaful aula itu lebih, kalau dilakukan ya tidak berdosa, tidak mengakibatkan tidak sah, tapi andaikan ditinggalkan itu lebih baik. Makanya di I'anatul Thalibin juz 1 halaman 113 itu ada keterangan begini. Wa yakfi jirmun yudriku annasu minhu qadrul a'dha. Jadi cukup pakai penutup tubuh, walaupun di situ orang-orang itu bisa melihat bentuk tubuhnya. Kasarawil doyikoh, seperti celana yang ketat. Lakinahu hilaful aula, akan tetapi hukumnya hilaful aula. Aili rojul wa amal mar'ah wal humsa fayukrohu. Tapi kalau perempuan makruh. Jadi jenengan pakai pakaian ketat ketika sholat itu makruh. Bahkan kalau berpotensi mengundang syahwat bisa naik haram nanti. Apalagi kadang-kadang itu saya jumpai di beberapa musola atau masjid itu genun sewu, sebagian saudara kita itu pakai celana terus kaosnya agak cingkrang, ketika sujud terlihat pantatnya, jadi apa? SMS silite metu sedikit. Lah ini tentu saja ya nggak mencukupi. Kalau sampai terjadi SMS tadi itu ya, apalagi sampai terjadi SMP, silite metu pol, itu sampai kelihatan agak ke bawah. Ini nggak boleh. Atau SMA, silite metu akeh. Ini ya tidak boleh. Makanya teman-teman kita yang mungkin anak-anak muda yang mengikuti tren fashion, pakai kaos ketat, pakai celana pensil, ya semoga lah itu hak jenengan. Tetapi mohonlah ketika sholat ini memperhatikan itu. Jadi seperti itu, tapi pas sholat dipakai jaket. Ya nggak apa-apa, pakai jaket atau mungkin pakai sarung juga nggak apa-apa. Pakai sarung. Jadi kadang-kadang mereka tidak terpikirkan seperti itu, tidak terpikirkan hal-hal tersebut. Pakai celana, apalagi kalau pakai celana, kemudian celananya itu posisinya di bawah pusar ya, artinya ini posisi haknya, kancingnya di bawah pusar. Kemudian pakai baju agak longgar, andaikan dilihat dari samping kelihatan, ini juga belum cukup. Walaupun kalau dilihat dari jauh ya tertutup, tapi kalau andaikan diinceng dari bawah ini kelihatan. Ini nggak cukup. Kenapa? Karena syarat sholat itu harus tertutup aurat dari sisi atas, dari sisi samping. Ya nggak apa-apa itu dari sisi bawah. Itu kalau kelihatan dari sisi bawah nggak apa-apa. Lah, kelihatan dari ini, dari pinggang ini, itu bukan terlihat dari bawah, tapi terlihat dari sisi samping. Karena yang maksud bawah itu adalah bawahnya lutut kalau laki-laki. Kalau perempuan ya bawahnya telapak kaki. Ya mungkin yang potongan itu
kalau mungkin di dalamnya nggak pakai rangkepan baju lagi, kemudian andaikan dihinceng dari samping kok kelihatan, entah kelihatan apanya, nah, ya kelihatan lengannya barangkali, maka itu belum cukup. Maka solusinya bagaimana? Bisa dimasukkan. Jadi yang mukena bagian atas dimasukkan yang mukena bagian bawah. Atau kalau kita main aman, yang lebih praktis itu pakai mukena yang terusan. Pakai mukena yang terusan. Ini hal-hal yang kadang-kadang terlepas dari kita ketika sholat. Barangkali ada yang belum jelas atau ditanyakan? Cukup? Nah, cukup, ini durasinya sudah habis. Alhamdulillah, semoga apa yang kita kaji kali ini ya betul-betul menjadi ilmu yang manfaat barokah. Dan sholat kita ini dalam segi kualitas keabsahan menjadi sah, kemudian dalam segi kualitas spiritual, kekhusyuan dan sebagainya ini semakin baik barokahnya ngaji kali ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.